melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini, masih saja terjadi korupsi dengan dilakukan oleh berbagai lembaga atau salah satu instansi. Kejaksaan Negeri Nabire patut diberikan apresiasi yang sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi di Nabire. Bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Nabire, Selasa 6 Desember 2022, mengeluarkan press release terkait paket kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009. Dalam kegiatan press release tersebut, dihadiri para kepala seksi Kejaksaan Negeri Nabire dan para jaksa serta staf Kejaksaan Negeri Nabire. Kejaksaan Negeri Nabire menetapkan 2 tersangka inisial NG, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire tahun 2019, dan YS, PLT Kepala Bapeda Kabupaten Nabire 2017 sampai dengan 2020, terkait paket kegiatan pembangunan homestay pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Nabire. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Yedi Syarum menyampaikan menyongsong Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka, menetapkan 2 tersangka inisial NG dan YS berdasarkan pada kegiatan pembangunan homestay pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire sumber dana dari APBD tahun 2019 dengan lokasi kegiatan objek wisata Kalimera Distrik Yaur Kabupaten Nabire. Ya, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember tahun 2022, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Nabire berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor 1093 garing R garing 1 titik 7 garing FD garing 1 titik garing 12 garing tahun 2022, saya menetapkan 2 tersangka dengan inisial NG dan YS berdasarkan pada kegiatan pembangunan homestay pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire tahun anggaran 2019. Sumber dana dari APBD tahun 2019 dengan lokasi kegiatan objek wisata Kalimera Distrik Yaur Kabupaten Nabire. Pagu anggaran sebesar 1.819 juta dan nilai kontrak 1.738.880 rupiah. Pada intinya bahwa kegiatan itu pada DPA awal itu telah dianggarkan sekitar 2 miliar lebih untuk pembangunan 10 homestay. Dan kemudian telah diubah dalam daftar pelaksanaan perubahan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dirubah lagi menjadi 3 homestay. Ini yang menjadi permasalahan untuk kami angkat. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Nabire juga mengatakan dari bidang tindak pidana khusus selaku penyidik dalam pemeriksaan pembangunan homestay pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire 2019 terkait dalam pekerjaan pembangunan homestay dilatar belakangi dengan adanya kesepakatan agar pembangunan tersebut yang tadinya direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Olahraga yang belum ada tempatnya atau lokasi oleh tersangka inisial IS dan NG menyepakati bahwa untuk membangun homestay tersebut ditempatkan pada tanah milik tersangka IS. Sedangkan dana pembangunan itu sendiri untuk pencairan 3 homestay tersebut masih tetap menggunakan pencairan berdasarkan 10 unit sebagaimana DPA awal. Baik, terima kasih. Kami dari bidang tindak pidana khusus selaku penyidik dalam
pemeriksaan pembangunan homestay pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Kajari, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan homestay sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, dilatar belakangi karena adanya kesepakatan agar pembangunan homestay yang tadinya direncanakan oleh Dinas Pariwisata yang belum ada tempatnya oleh tersangka YS dengan tersangka NG menyepakati bahwa untuk pembangunan homestay tersebut ditempatkan pada tanah milik tersangka YS. Nah, dalam pembangunannya sendiri untuk pencairan ketiga homestay tersebut masih tetap menggunakan pencairan berdasarkan 10 unit sebagaimana awal. Kajari Nabire Yedisya Rum juga menambahkan terkait paket kegiatan pembangunan homestay pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire tahun anggaran 2019 untuk kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Kasus ini kita sangkakan ya untuk kedua TSK ini kami tetapkan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.